Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang Al-Quran dari buku lama saya. Ya, saya sedikit bacakan ya. Al-Quran atau disebut sebagai sumber hukum Islam. Kitab suci Al-Quran ini berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 192 sampai 193 mengartikan ayat menjadi, dan sesungguhnya Al-Quran diturunkan Tuhan semesta alam. Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin atau Jibril. Nama-nama Al-Quran ini ada 3. Yang pertama Alkitab atau Kitabullah. Yang kedua Adz-Dzikir yang artinya peringatan. Yang ketiga Al-Furqan artinya pembeda. Kemudian fungsi Al-Quran ini ada banyak sekali. Yang pertama, sebagai bukti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila engkau tidak mendatangkan satu ayat Al-Quran kepada mereka, mereka akan berkata, mengapa tidak engkau buat ayat sendiri itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Inilah Al-Quran adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman. Yang kedua, sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian sebagai pelajaran dan penerangan. Yang keempat, sebagai pembimbing yang lurus. Yang kelima, sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya. Yang keenam, sebagai pengajaran. Yang ketujuh, sebagai petunjuk dan kabar gembira. Yang kedelapan, sebagai obat penyakit jiwa. Isi kandungan dalam Al-Quran ada 6, yaitu akidah, tauhid atau kepercayaan. Yang kedua ada ibadah atau pengabdian. Yang ketiga ada janji dan ancaman. Yang keempat jalan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kelima kisah-kisah. Yang keenam ada isyarat-isyarat ilmiah. Cara Al-Quran diwahyukan secara keseluruhan dalam kurun waktu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Penyampaiannya melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kemudian lalu di sini dijelaskan secara rinci dengan cara malaikat Jibril meresapkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Nabi tidak melihat kehadiran malaikat Jibril, namun merasakan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad berupa seorang lelaki tampan dan menyampaikan firman Allah sampai Nabi hafal benar. Wahyu yang datang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai cara yang paling berat. Tidak jarang sampai kening beliau berkeringat meski turunnya wahyu itu pada musim hujan. Kemudian malaikat Jibril menampakkan diri sebagai wujud sebenarnya dan mengajarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menurunkan ayat-ayat Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Dengan demikian, tujuan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran secara berangsur adalah agar mudah dihafal, dimengerti, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ayat-ayat yang diturunkan merupakan jawaban dari pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Ayat-ayat diturunkan karena ketika itu terdapat peristiwa yang tidak dapat dipecahkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga menunggu turunnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Ayat pertama dan ayat terakhir dari Al-Quran adalah ayat pertama merupakan surat Al-Alaq, yaitu ayat 1-5. Sewaktu Nabi Muhammad berkhalwat atau menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan ayat terakhir yang diturunkan adalah tiga ayat dari surat Al-Maidah, diturunkan di padang Arafah sewaktu Nabi Muhammad menjalankan ibadah haji wada. Masa dan periodisasi turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi SAW hijrah
ke Madinah dinamakan ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah ini meliputi 19 dari 30 isi Al-Quran. Ayat-ayat Makkiyah terdiri dari 86 surat. Kemudian terdapat perkataan Ya ayyuhan nas yang artinya wahai manusia, kecuali surat Al-Hajj ayat 77. Mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ancaman, dan pahala. Mengandung kisah-kisah yang terdahulu, kecuali surat Al-Baqarah. Mengajarkan budi pekerti dan akhlak yang mulia dan berjalan di atas jalan yang benar. Surat yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat yang di dalamnya terdapat lafal qalla. Kemudian ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhammad SAW berhijrah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Madaniyah terdiri dari 19 dari 30 isi Al-Quran. Terdiri dari 28 surat. Di antaranya ciri-cirinya, pada umumnya ayat-ayat dan suratnya panjang-panjang. Ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perkataan panggilan dan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat-ayatnya mengandung izin berjihad atau menjelaskan tentang perang dan hukumnya. Lalu itulah sedikit dari materi Al-Quran yang saya dapatkan dari buku saya. Materi kedua kita kali ini adalah tajwid. Tajwid sendiri ini berasal dari bahasa Arab yaitu jawada. Tajwid sendiri ini berarti ilmu yang mempelajari bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang ada di kitab suci Al-Quran. Para ulama menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah, sedangkan mengamalkan dalam saat membaca Al-Quran adalah fardu ain. Ada 5 hukum dasar dari tajwid ini, yaitu idhar, dan huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam hukum idhar ini adalah kha, khaf, ghain, ain, alif, dan hamzah. Yang kedua ada idgham bi gunah. Huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam hukum idgham bi gunah ini adalah ya, nun, mim, dan waw, atau bisa disingkat yanmu. Ketiga ada idgham bila gunah. Huruf-huruf yang ada di idgham bila gunah ini adalah lam dan ro. Yang keempat ada iklab dan hanya huruf ba yang berada di hukum iklab. Yang 15 huruf hijaiyah sisanya ini memiliki hukum tajwid ikhfa. Belajar ilmu tajwid ini berguna untuk saat kita pengucapan pada saat membaca Al-Quran, sehingga jika ditafsirkan tidak menjadi salah arti atau menjadi salah paham, sehingga menghasilkan tafsiran yang berbeda daripada aslinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.